Perkara yang bila tidak ada, maka tidak ada. Jadi kalau kita tidak mengerjakan syaratnya diantaranya wudhu, maka pada sama aja dengan sholatnya itu tidak ada. Dan syarat itu suatu contoh gini, lebih disederhanakan. Syarat itu diantara syarat sholat itu kan wudhu, cuma tidak selalu wudhu itu untuk sholat. Kadang untuk mengaji, kadang untuk baca Quran gitu, atau kemana-mana kita disunahkan wudhu. Dua sebab syarat itu. Sebab adalah ma yalzamu bi wujudihil wujud wa min adamihil adam. Perkara yang bila dia ada, maka ada perkara lain, dan bila tidak ada, maka tidak ada perkara lain. Dan biasanya sebab itu di luar kekuasaan manusia. Suatu contoh, Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat bila sudah tergelincir matahari. Atau di dalam puasa, faman syahida minkum syahr falyasumhu. Apabila di antara kalian melihat hilal, sebab melihat hilal, falyasumhu, maka berpuasalah. Sebab melihat hilal, maka kita harus diwajibkan berpuasa. Atau pada ujung puasa itu, apabila melihat hilal, maka janganlah berpuasa. Karena kenapa? Sebab melihat hilal maka masuk hari lebaran. Wajib tidak berpuasa. Sebetulnya pada hari Id itu bukan yang wajib, bukan sholat Idnya. Yang wajib tidak puasanya. Kalau sholat Idnya itu sunnah muakkad, maksimal itu fardu kifayah. Hukum wajib yang ketiga itu mani. Apa itu mani? Mani penghalang. Kalau mani, ma yalzamu wujudihil adam wa la yalzamu min adabihil wujud. Perkara bila dia ada, maka menyebabkan perkara itu tidak ada, dan bila ada belum tentu ada. Suatu contoh, ibu-ibu lagi haid atau lagi nifas, maka mani itu terhalang, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Cuman bila itu tidak haid, belum tentu harus sholat. Kadang lagi terhalang lainnya. Jadi kalau itu ada, maka tidak ada sholat, bukan udzur. Jadi mani sama udzur beda. Kalau udzur, suatu contoh itu sholat Jumat lagi hujan, maka kita udzur boleh tidak melakukan sholat Jumat. Cuman kalau misalnya kita memakai jas hujan, maksain bersolat Jumat, maka lebih bagus. Cuma dibolehkan tidak sholat. Kalau mani tidak boleh terhalang. Kita lanjut. Syurutus sholati khamsatun. Ahaduha taharatun an hadatsin wal janabatin. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Satu, suci. Kita harus suci yang pertama. Dari apa? Dari hadas dan janabah. Hadas itu hadas kecil atau hadas besar. At-taharatu adapun suci, lughatan menurut peribahasanya an-nadhafatu wal khuruju minad danasi, yaitu bersih dan suci dari najis. Wasab'an raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadisi awin najisi. Di sini ada yang baca juga awin najisu. Kalau awin najisi itu dijadikan masdar, kalau awin najisu itu dijadikan sifat. Jadi suci secara syarat itu mengangkatnya penghalang yang bergantung kepada hadas dan najis. Jadi kita kalau tidak punya wudu, itu kan namanya hadas kecil. Kalau kita junub itu harus kan di hadas besar. Jadi suci itu mengangkat yang hadas tadi. Kalau tidak punya wudu dengan wudu. Namun mengangkatnya itu dari apa? At-taharatu adil hadasi, membersihkan dari hadas, yaitu wudu. Apa itu wudu? Wa huwa adapun wudu bidammil wawi, ditemahkan wawunya. Bukan wudu, bukan widu, tapi bidammil wawi. Istimalul ma'i fi a'dha'i mansusatin muftatahan biniyatin.
yaitu menggunakan air kepada anggota-anggota yang ditentukan seperti muka, tangan dan lain sebagainya, muftatahan biniyatin, yang diawali dengan niat. Dan di sini juga ada perbedaan, biar tahu aja. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i yang kita anut, Imam Hambali, wudu itu harus diniati. Cuman Imam Abu Hanifah, wudu itu tidak usah niat, karena anggapan Imam Abu Hanifah, ketika kita masuk ke kamar mandi kan udah terbesit mau berwudu, itu tidak ada itu. Aku berniat itu tidak usah begitu, kecuali ibadah yang mahdoh, yaitu seperti mau sholat, maka dianjurkan untuk berniat. Wa bi fathiha ma yutawaddahu. Adapun bila wawunya itu difathahkan, wudu menjadi bukan wudu, yutawaddahu bihi, maka itu sesuatu atau barang yang dipakai untuk berwudu. Jadi makna bebasnya, kalau wudu kita yang berwudu, kalau wudu air yang dibuat berwudu. Kalau ada kata-kata wudunya mana, itu berarti airnya. Wa kana ibtida'u wujubihi, adapun permulaan pertama-tama diwajibkan wudu itu ma'a ibtida'i wujubil maktubati, itu berbarengan dengan awal pertamanya diwajibkan sholat. Kapan itu? Yaitu Lailatul Isra, pada malam Isra. Wa syurutuhu, adapun syarat-syaratnya wudu, air wudu, yaitu wudu kasurutil muslim, sama persis dengan syarat-syaratnya mandi. Satu itu ada 5. Apa yang pertama? Yaitu ma'ul mutlaq, air yang suci. Apa itu air suci? Air yang tidak ada koyib, yang tidak ada embel-embel lainnya. Fala yarfa'ul hadasah, maka tidak bisa mengangkat hadas. Wala yasilun najasah, tidak bisa mensucikan najis. Wala yuhassilu sya'irat taharati, tidak bisa menghasilkan kesucian. Wala masnunatin, walau itu dibilangan yang sunnat, illal ma'ul mutlaq, kecuali memakai air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa ma yatu alaihi ismul ma, yaitu air yang tidak ada embel-embel nama. Air mutlak. Kalau ini udah ada embel-embel nama, ini air teh, maka tidak boleh berwudu dengan air teh. Kopi, tidak boleh berwudu air kopi. Ntar ada penjelasannya itu di belakang. Wa in rasaha min bukharil ma'i tahuril al-maula, walaupun rembesan, kalau yang tidak ada koyit itu rembesan dari misalnya tungku lagi memasak ibu-ibu, kan di atas tutupnya itu ada airnya itu kan katanya kayak terjadi hujan begitu. Maka kalau kita kumpulkan di dalam yang menempel di atas itu, dikumpulkan dijadikan satu, maka itu bisa dibuat untuk berwudu, itu termasuk air mutlak. Istighlaqu fihi al-khalil, atau bercampur yang bisa menyatu, itu nggak apa-apa. Seperti di kolam renang kan kadang ada berbau kaforit. Apa itu? Kaforit, Pak. Itu nggak apa-apa itu. Au qayyidin wawadil waqi kama'il bahri, atau menerangkan ada qayyid, ada perpindahan, cuman itu bukan ke airnya, tempatnya.